Aduh, jumpa lagi dengan Pak D Sastro. Tetap setia di channel YouTube Teman Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Di sini seperti biasa rutinitas kami di Teman Trading akan menyampaikan weekly analisa untuk minggu depan, di mana minggu depan kebetulan adalah kuartal ketiga tahun ini sebagai minggu pertamanya di bulan Juni, yaitu weekly analysis pada periode 1 sampai 5 Juni, eh, Juli ya, 1 sampai 5 Juli 2024. Oke, sebelumnya kita review minggu kemarin. Kita mulai dari DXY seperti biasa. Kita review minggu kemarin dan saat close market harga dolar indeks masih di atas level pivot mingguannya, yaitu di atas 105,624. Di mana kita lihat dulu, kita review market movernya minggu kemarin, yaitu dimulai pada hari Kamis. Di sini dikatakan ada durable job order di mana nilainya mengalami penurunan, bahkan setelah direvisi down masih turun di bawah previous. Demikian juga yang tidak kalah penting, eh, sebuah GDP growth rate-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan di mana di bawah previous bahkan di bawah sebuah konsensus. Eh, Sini tentunya membuat dolar indeks itu mengalami pelemahan dari durable dan GDP growth rate mengalami sebuah penurunan. Demikian juga untuk Jumatnya, hari Jumatnya sini core PCE di mana ini menjadi sebuah parameter yang dipantau Fed juga mengalami sebuah penurunan di mana core PCE indeksnya monthly over month-nya juga mengalami penurunan. Demikian juga headline-nya core price index yes over yes-nya juga mengalami penurunan, tapi penurunannya masih sesuai dengan ekspektasi market atau sesuai dengan konsensus yang diperkirakan oleh rata-rata atau average analis. Oke, itu kira-kira dan dalam aplikasi chartnya kita ke dolar indeks dulu dan di sini saat durable mengalami nilai yang turun dan membuat DEG juga melemah saat mulai terjadi sebuah rejeksi yang sangat luar biasa di level 106,139 sekitar itu dan setelah mengalami pelemahan dari data durable, market rebound mencoba retest ke level tadi, level yang merejeksi saat durable itu 106,139 dan di saat rilis data PCE DXY kembali drop bahkan hampir sama ke level opennya saat PCE. Oke, itu kira-kira dan untuk proyeksi ke depannya nanti karena untuk minggu ini sangat luar biasa juga dari tanggal 1 sampai 5. Jadi Senin itu sudah ada berita dari US yaitu ISM Manufacturing PMI. Di sini kita sudah pantau selama 1 bulan terakhir memang antara ISM Manufaktur sama ISM Service ini selalu bertolak belakang. Di mana di satu sisi manufaktur, di sisi lainnya sebuah jasa ini selalu bertolak belakang dan itu selalu direspon market. Kalau mungkin kawan-kawan ingat bisa dilihat kembali video-video saya atau penjelasan-penjelasan Pak D
pada video-video sebelumnya. Jadi sini Senin kita akan ada ISM Manufacturing PMI yang diproyeksikan naik dan Selasanya ada Powell Pat Powell, jadi Ketua Fed akan speak menyikapi PCE kemarin dan ada JOLTS atau Job Opening juga diprediksi turun, ADP diprediksi naik dan angka pengangguran diprediksi naik dan juga ini sebuah katalis untuk si Fed itu sendiri dan ISM Service PMI-nya yang berhubungan dengan jasa mengalami penurunan. Jadi diprediksi turun. Dan Kamisnya, kawan-kawan ya, Kamisnya ada FOMC minutes. Dan kebetulan di situ US libur karena hari kemerdekaan sana, HUT-nya Amerika sana, dan yang untuk terakhir Jumatnya seperti biasa, Jumat pertama pada bulan awal bulan akan terjadi sebuah rutinitas yaitu non farm payroll di mana di sini konsensusnya diprediksi naik tapi forecastnya turun. Jadi ini yang sangat dipantau harga dan mungkin akan membuat volatilitas yang sangat luar biasa. Kita kembali ke DXY. Jadi di sini karena level 106,139 sampai 1340 itu level penting. Dan ini market apakah market ini membuat sebuah double top ini itu kan kalau dia akan membuat sebuah double top ingat sebuah pattern double top akan eh, menjadi valid di saat break neckline. Jadi di sini harus di broken clean secara body dan atau membuat lower low baru skala low TF rectangle technical break minor ini level transisi rectangle biru itu. Jadi itu kira-kira jadi ini masih konsolidasi dan harga masih di atas level psikologinya 105,500 di mana jangkaan terdekatnya saat DXY akan naik akan ke level 106,324 dan bila mana itu bukan akan ke level fundamental berikutnya yaitu sekitar 106,800. Demikian juga di saat nanti memang double top itu akan valid itu akan merupakan sebuah validasi indeks dolar akan menuju level psikologinya yaitu 105,50 dan kebetulan ini ada sebuah channel kawan-kawan jadi dan bila mana double topnya sudah dan harga itu broken di bawah 105,50 otomatis broken sebuah channel tidak menutup kemungkinan harga akan menuju level support resisten weekly sekitar 105,042. Itu kira-kira dari sekilas DXY-nya. Sekarang kita langsung ke weekly analisisnya gold, di mana plan kita untuk minggu kemarin, tanggal 24 sampai 28 Juli itu masih relevan. Maka kita tinggal runtut saja ada perubahan-perubahan kecil dari nilai data sentimennya yang terbit pada hari Jumat tutupan market kemarin. Oke, langsung kita ke HTF saja, ke H4 dulu ya, ke H4 dulu. Nanti untuk minornya kita ke TF H1 atau M30. Oke, di sini kita tahu harga terjadi sebuah konsolidasi di level fundamental 2320,67. Jadi untuk lebih gambarannya kita ke daily saja di mana nanti memang level-level fundamental 2320 ini memang konsisten harga di atas itu tidak menutup kemungkinan harga akan ke level fundamental atas
2363 dan sebaliknya bila harga nanti konsisten di bawah level 2320 tidak menutup kemungkinan akan harga akan drop ke level fundamental bawah. Jadi gold ini sangat nurut sama level-level fundamental yang diciptakan market itu sendiri. Jadi level-level di sini memang level yang diciptakan market itu sendiri khususnya gold. Oke, itu kira-kira. Terus kita merujuk pada menyikapi market. Jadi di sini yang tadi sudah sekilas saya gambarkan di IG-nya. Sekarang kita ke apa yang akan kita lakukan dengan ke langkah pertama yang akan kita eh, ambil itu yang mana? Oke. Di saat ke mencoba ngetes ya level fundamental atas itu yang 2363 tanggal 21 Juni itu dan terjadi sebuah rejeksi dan membuat harga itu down, drop dengan penurunan yang sangat luar biasa pada tanggal 26 Juni, di mana di situ seperti yang Pak dibahas kemarin, level high low yang tanggal 7-8 Juni ini masih kokoh. Jadi gold ini masih ada di dalam sebuah ring ini. Ya, jadi kelocking sebuah ring ini dan gold akan tetap main-main di level-level high low tersebut. Oke, dari mayornya sudah, sekarang pertama yang kita lakukan, kita akan proyeksikan seperti tadi. Kalau ini kebetulan harga itu ada di level fundamental 2320, di mana kalau naik dia akan ke 2363, sepi akan ke 2277. Naik turunnya tetap yang menggerakkan adalah market mover atau berita di mana fundamental itu sendiri. Oke, sekarang kita kunci dari awal dari penurunan dan akhir dari sebuah penurunan di mana harga rebound naik. Kita kunci di situ, kita ukur volumenya, kita cari opportunity yang ada dalam di minggu depan. Oke, sini sangat kentara. Ini ada value gap secara volume dan ada value gap juga di bawah di level ini. Jadi di sini sesuai karakter volume ring ini memang level-level gap ini akan menjadi level-level favorit di mana harga akan mencoba ke situ dalam arti menutup gap, hanya saja untuk karakter penutupannya baik itu di recheck atau di break nanti tidak ada yang tahu. Yang jelas di situ data-data dari volume tidak mencatat itu. Oke, kita sinkronisasi dengan data sentimen di mana yang selaras dengan gap ada order di situ secara by data sentimen yang atas 2345 sampai 2350, yang bawah 2305 sampai 2310. Oke, sekarang kita sikapi, kita mulai saja dari harga sekarang. Oke, dari harga sekarang dan tadi dari penarikan sebuah volume ring kita dapatkan dua gap dan kita dapatkan level POC minornya. Jadi POC minor skala H1 yang bawah ini mayor, POC mayor yang masih kokoh. Harga itu sekarang satu masih di atas level point of control mayor dan sedang konsolidasi di harga point of control minor. Jadi di sini jelas kita akan menyikapi market. Pertama, pertama saya akan mengambil sebuah kebijakan di saat harga naiknya ini setelah terjadi sebuah low dia naik bahkan break membuat higher high skala H1
di mana ini adalah sebagai level technical breaknya. Ini level technical breaknya. Harga sekarang, saya singkat saja ya, technical break. Oke, di situ level technical break. Kita mati itu dan kedua yang bawahnya label technical break adalah label point of control minornya. Jadi saya pastikan harga itu break di atas POC minor ya, POC minor mungkin dengan skenario eh, take technical break karena di sini memang seakan-akan oh ini QM kan itu. Jadi saya pastikan dulu kita akan ambil B di saat harga itu broken di atas point of control minor ya dalam aplikasi catnya ya empat close body di atas itu atau M30 membuat higher high gitu aja. Oke, kita tunggu retrace-nya di lab diamond itu 2325 dengan SL di bawah level fundamental 2320 kita akan ambil B dan saya targetkan di 2340. Oke ya. Itu itu pertama nanti saya akan amati itu kenapa kita nggak ambil ini ya karena memang kita semua tahu lo-nya di sini memang ini head dan ini lo-nya belum dibroken jadi LS di sini memang sebuah manipulasi bahkan di sini menunjukkan market potensi market itu pekot sangat besar kawan-kawan. Oke, pekotnya kemana ya pekotnya ke atas ke 2345 sampai 2350 dan sangat jelas ditunjang oleh value gap yang diciptakan. Oke ya, kan gitu. Jadi alasannya jelas lebih baik daripada kita berspekulasi ambil saya di sini lebih baik tunggu pekotnya kelar dulu. Oke itu. Eh, terus secara pay sentiment kita akan monitor level yang selaras dengan value gap ini. Di sini kita mencari sebuah konfirmasi dan di situ 2345 menjadi level penting di mana juga level ranah backoutnya, ruang backoutnya periode sekarang. Ya kawan-kawan ya, saya juga akan pastikan itu, tapi di sini saya juga tidak akan TP panjang, saya akan TP di level technical break. Kenapa hanya TP di level technical break Pak D? Ya yang jelas harga kalau sudah eh, sampai ke level 2345 otomatis harga itu sudah konsisten di atas point of control baik mayor dan minornya. Ya, di situ anginnya memang bayar itu kuat. Oke, kawan-kawan di sini dan kita akan re-entry B dan level 2350 sebagai level parsialnya lanjut ke level sentimen atasnya sebagai target fundamental atau target ke IDC atasnya. Oke, di situ setelah itu baru kita akan memanfaatkan pullbacknya. Kita akan ambil sell di sini dalam skala kecil kita akan ambil sell yang jelas di sini angin seller juga sangat high risk maka kita pastikan kita akan ambil dikit-dikit saja sini ya. Oke, di sini. Tapi saya sebenarnya sangat merekomendasi di level atas. Kenapa? Karena di sini adalah level yang sangat ditunjang oleh kirinya. Oke, di sini dengan target di level IDC itu sendiri, kita mungkin bisa eh, parsial dan untuk lanjut ke level bawahnya. Oke, kira-kira itu kawan-kawan ya. Oke, kenapa level itu yang jelas di sini adalah level last diamond-nya mayor, di mana high dan low ini yang menciptakan point of control 2314. Oke, kawan-kawan, situ terus sekarang kita akan mencermati level-level yang di bawah POC, tadi di atas POC.
Pertama-tama di saat nanti level 2320 di mana sebagai level fundamentalnya kalau memang market itu dibulkan kita akan tunggu retrace-nya. Saya akan sell ke level 2310 ini sebagai target di mana itu juga didukung oleh value gap dari minornya tadi di sini ya. Oke, selaras dengan 2305 sampai 2310. Oke. Apakah kita akan memanfaatkan apa psikologi 23200? Enggak, saya enggak akan memanfaatkan itu karena harga kalau sudah di sini harga itu sudah ke di bawah point of control. Jadi lebih baik saya akan tunggu ya. Saya akan tunggu bila mana level 2300 ini diberikan, saya akan lebih senang mengejar ke target fundamental bawah atau IDC bawah 2327 di mana di situ selaras dengan level-level sentimen 2375 sampai dengan 2275 sampai 2280. Oke, itu kira-kira dan nanti saya juga di sini saya juga siap kena SL, siap kena SL karena market itu kecenderungan ini ingat ya, ini value gap bahkan di sini ada LS. Jadi misalkan nanti kena SL pun saya eh, menunggu market itu eh, koreksi di level yang sejajar dengan gap itu, saya akan ambil sell lagi di sini. Itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi sangat hati-hati minggu ini volatilitasnya sangat tinggi karena selain FOMC ada Powell secara institusi speak, demikian juga ditutup Jumatnya FOMC. Eh, itu kawan-kawan. Jadi terus misalkan di sini ya, kalau penutupan gap itu ada rejeksi, ada king break, tidak ada salahnya bila mana kita memanfaatkan sebuah buy pullback itu di level 2310 di mana di situ data sentimen mengatakan kalau di situ memang ada peletakan order. Oke, itu dari Pak Dik. Semoga bermanfaat. Kalau untuk lebih jelasnya mohon diulang-ulang. Jadi eh, jangan membaca dari sepihak eronya. Di sini ada penekanan dari apa yang tak tindakan penuh dengan konfirmasi, baik dari pengenalan level-level sentimen dan fundamentalnya itu sendiri. Oke, itu dari Pak D. Salam untuk keluarga. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.